Jangan-jangan siapanya ketua umum gitu. Kongres Perdana PSI, perdana bos. Jadi nggak usah lagi jadi ketua umum, tahu diri lah. Kecuali Pak Jokowi ngomong gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Satgas Kritik episode 112. Jadi sebelum saya bahas ini, memang di tim Satgas Kritiknya ada perdebatan yang cukup keras juga. Apakah ini akan dibahas gitu ya. Tapi berhubung kelihatannya mungkin ibu produser ada kaitannya ya dengan penyelenggara acara yang sedang saya akan bacakan ini gitu. Jangan-jangan siapanya ketua umum gitu. Oke, gini teman-teman. Ini judulnya ini saya bacain ya. Bakal ganti ketua dan mekanisme pemilihan. Bagaimana nasib PSI? Bakal ganti ketua. Ada yang berani sama Kaisang. Walaupun katanya ada 2 orang lagi yang akan maju gitu. Agus Herlambang dan Isyana Bagus Oka. Beneran berani lawan Kaisang. Come on. Nggak gitu. Gayanya Pak Prabowo. Come on. Ini tuh ibaratnya kayak Kongres Demokrat ada AHY-nya. Atau Gerindra ada Prabowo-nya, atau PDI Perjuangan ada Megawati Soekarno Putrinya. Ini Kaisang maju, itu kalau mau seru lawannya Gibran atau Bobi Nasution pindah lagi dari Gerindra ke PSI. Itu baru seru. Kalau lawannya nggak ada dalam kakaknya Pak Jokowi mah nggak seru lah. Kan ini kelihatannya emang partai-partai ini kan ada presidennya ya. Gerindra mungkin sekarang 2 tuh ya. Ada Pak Harto sama Pak Prabowo. PDI juga 2 tuh. Ada Bung Karno, tapi kan Bung Karno PNI, bukan PDI ya. Tapi bagian lah. Itu termasuk salah satu fusi partai yang fusinya jadi PDI waktu itu. Jadi menurut teman-teman gimana? Ini saya bacain aja lah nih ibu produser nih. Kongres Perdana PSI, perdana bos. Sebelumnya Kopdarnas ya, bukan kongres ya. Mungkin ada yang pengen lebih serius lah partai ini. Jangan terus-terusan hanya bisa mengekor kekuasaan. Kongres Perdana PSI akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Bulan Juli 2025 di Solo. Ketua DPW PSI Jateng, Antonio Sioga, sebut Kaisang Pangarep akan maju lagi untuk menjadi ketua umum PSI. Emang ini berita? Sebut Kaisang Pangarep akan maju lagi, itu mah bukan berita lah. Itu mah udah kebiasaan. Ada ketua umum yang lagi menjabat, maju lagi. Kalau peraturannya boleh-boleh aja mah dia masih maju terus. Ya nggak apa-apa sih, boleh lah. Kan waktu itu baru 2 hari join terus kemudian langsung diangkat. Jadi sekarang coba kayak gimana tuh ya ntar ya? Ada penyampaian visi misi nggak tuh kira-kira di kongresnya PSI? Kongres perdana ini harus diapresiasi lah supaya PSI lebih terlihat sebagai partai politik gitu, bukan organisasi massa yang berpolitik-politikan gitu. Tapi ini bagus lah. Selain Kaisang, Ketua Organisasi Kader dan Kaderisasi PSI Agus Herlambang dan anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka juga akan maju memperebutkan kursi PSI 1. Apa-apaan sih? Kurang banyak lah, mestinya nama-nama mentereng. Misalnya Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, maju tuh. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, maju tuh. Lawan yang sepadan itu baru buat Mas Kaisang. Kalau Mas Agus dan Mbak Isyana mohon maaf. Jadi mau saya juga nggak usah jadi bercandaan juga gitu kongres perdananya. Jadi seolah-olah Kaisang ada lawannya. Come on. Nggak segitu gampang disamarkan lah. Rakyat Indonesia nggak segitunya gampang terus percaya gitu bahwa ini ada. Tapi ya boleh, memang boleh. Tapi kalau cuma jadi lawan boneka-bonekaan nggak serius maju ya buat apa? Menurut Yoga nih tadi nih yang ketua PSI Jawa Tengah, PSI sedang mengganti format dan standar baru dalam memilih ketua umum karena tak lagi menggunakan mekanisme Kopdarnas. Boleh. Pertanyaan, seberapa tinggi persentase kader PSI untuk memilih kembali Kaisang? 100%. Di situ banyak kader-kader bagus, kader-kader hebat, cuma kan nggak ada suaranya kan selama ini. Ikut aja apa kata Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya, ini mohon maaf ya, nggak usah ada lawan boneka kalau emang bener-bener nggak mau maju. Udah langsung aja aklamasi, dipilih kembali. Mas Kaisang Pangarep terpilih kembali sebagai ketua umum PSI, kan lebih enak. Akankah Jokowi bergabung dengan PSI? Menurut saya nggak akan. Secara langsung tuh nggak akan lah. Karena beberapa hal menurut saya, karena Pak Jokowi kan sudah cukup ya punya Kaisang di dalam situ, dan kemudian seluruh PSI kan patuh sama Pak Jokowi. Jadi buat apa lagi Pak Jokowi masuk ke PSI ya?
Jadi dengan bayangin ya, Pak Jokowi itu kerennya Pak Jokowi di PSI. Pak Jokowi tidak ada, tapi selalu ada. Wah, luar biasa Pak Jokowi kan. Kalau yang lain-lain kan harus ada, harus tercatat di dalam, harus tertulis. Kalau Pak Jokowi tidak perlu. Dia tidak perlu ada, tapi dia ada. Pak Jokowi bilang, partai perseorangan. Wah, tiba-tiba katanya PSI mau berubah. PSI perseorangan. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan itu harus diakui itu gara-gara Pak Jokowi kan. Apakah PSI nurut Jeffrey Giovanni saja, ketua Dewan Pembinanya PSI? Enggak juga. Ujungnya Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Ya jelas, yang membesarkan PSI itu bukan kader-kadernya, tapi memang Pak Jokowi yang membesarkan PSI itu. Harusnya PSI itu bikin Mars Jokowi itu sebagai tanda terima kasih. Itu udah jadi rahasia umum. Jadi maksud saya, walaupun Pak Jokowi nggak ada di PSI, tapi ya yang membesarkan PSI itu Pak Jokowi. Langkah-langkah PSI ya Pak Jokowi menurut saya. Buktinya yang paling gampang, 2 hari jadi anggota, terus kemudian jadi ketua umum. Partai politik mana yang bisa kayak gitu? Cuma PSI. Apakah itu kemudian kita protes? Jangan diprotes. Itu udah aturannya PSI. Boleh kalau PSI bilang boleh ya boleh. Anda atau kita-kita yang bukan anggota PSI ya udah gak usah protes. Toh anggota PSI yang katanya kritis-kritis itu nggak protes juga kan. Dan kemudian kan salah satu kehebatannya PSI kan, anggota-anggota yang kritis-kritis ini dapat kerjaan kan. Kemarin melalui Menteri Raja Juli Antoni tuh dapat kerjaan tuh kan, nah, yang katanya kritis-kritis itu. Bos, hilang udah itu pencitraan kritis-kritis tuh. Ntar kalau ngomong-ngomong kritis diketawain aja, udahlah Anda nih nggak usah gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi menurut saya gini, yang pertama, boleh ini perlu diapresiasi Kongres Perdana PSI. Bukan lagi Kopdarnas. Tapi menurut saya nggak akan mungkin ada yang berani lawan Mas Kaisang Pangarep. Itu tentunya yang dilihat bukan Kaisang Pangarepnya kan. Yang dilihat kan Jokowinya, presiden ke-7 kita. Kan tinggal ditunjuk aja. Mungkin kan begini juga. Kecuali Pak Jokowi sudah menyampaikan ke Mas Kaisang, wes toh cukup. Gak usah maju lagi ke periode kedua. Cukup sudah jadi 1 periode aja. Kamu kan kemarin gagal meloloskan PSI ke Senayan. Jadi gak usah lagi jadi ketua umum. Tahu diri lah. Kecuali Pak Jokowi ngomong gitu ke Kaisang. Tapi kalau pas Pak Jokowi kan memang sayang banget sama Mas Kaisang. Kemudian disuruh terus maju. Gak usah lah bos. Mendingan aklamasi aja dari sekarang. Enak juga gitu. Satu, menghemat biaya. Mengikuti aturan atau sarannya dari Pak Prabowo untuk efisiensi di segala pihak gitu ya. Yang kedua ya udah. Menurut saya sih mendingan begitu. Kan misalnya kayak di PDI Perjuangan nggak ada juga yang berani lawan Ibu Mega. Ibu Mega langsung. Demokrat nggak ada juga yang berani lawan AHY. AHY langsung beres kan. Gerindra bahkan belum waktunya aja dipercepat untuk Pak Prabowo jadi ketua umum. Itu lebih cepat gitu menurut saya. Jadi nggak usah ada drama-drama, nanti kebanyakan drama-drama diketawain PSI-nya. Jadi itu sih masukan aja, masukan kritis dari saya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, namanya juga masukan ya. Ya kita begini di Satgas Kritik. Jadi kalau ada yang mau menyampaikan pendapat nih dari PSI, silakan. Nanti kontak ibu produser, kita ngobrol-ngobrol di Satgas Kritik. Setiap hari, Senin sampai Jumat, jam 19, hanya di TV One News. Selamat berkongres, Partai Solidaritas Indonesia. Selamat berkongres, Mas Kaisang Pangarep. Semoga nanti kepengurusan Anda yang baru bisa lebih memperkuat dan memakmurkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio.